Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 membahas tentang sifat logam golongan transisi. Dengan saya Windy Febrianti, dan rekan saya Alci Oktaria, serta Fitri Maliniasari. Pengertian dari golongan transisi, di mana golongan transisi itu merupakan unsur-unsur baik dalam atom netral atau ion dalam senyawanya yang belum penuh pada konfigurasi elektron pada orbital D-nya. Kemudian pengelompokan unsur transisi itu dibagi menjadi tiga. Ada unsur transisi golongan pertama, kedua, dan ketiga. Unsur transisi golongan pertama itu 3D, kedua itu 4D, dan yang ketiga itu 5D. Pada unsur transisi golongan yang pertama atau 3D itu terdapat unsur skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, dan tembaga. Pada unsur transisi yang kedua itu ada yttrium, ada zirconium, ada niobium, molybden, teknesium, protenium, rhodenium, palladium, dan argentum. Pada transisi yang ketiga itu ada hafnium, tantalium, wolfram, rhenium, osmium, iridium, platinum, dan aurum. Kemudian dilanjutkan dengan sifat fisik dan sifat kimia dari unsur transisi. Bisa dilihat dari unsur Sc sampai dengan Cu ini, nomor atomnya itu semakin bertambah yang mengakibatkan jumlah elektronnya itu semakin banyak, akibatnya ukurannya itu semakin kecil. Kemudian bisa dilihat jari-jari atomnya, jari-jari ion, dan jari-jari ion saat melepaskan 3 kation. Kemudian titik rela dan titik didihnya itu lebih besar daripada golongan utama. Hal ini itu dikarenakan logam transisi ini tuh ikatannya itu semakin kuat atau ikatannya itu lebih kuat daripada golongan utama. Kemudian terdapat energi ionisasi, elektronegativitas, dan yang terakhir itu ada densitas. Nah, jadi densitas itu merupakan kerapatan suatu partikel di mana dari unsur Sc sama dengan Cu itu kerapatannya itu semakin meningkat karena elektronnya itu menempati tempat yang sama padahal elektronnya itu memiliki jumlah yang berbeda. Jadi kerapatan itu pada Cu itu semakin besar karena jumlah elektron itu semakin banyak tetapi tetap pada orbital yang sama yaitu 3D. Kemudian warnanya pada Sc, vanadium, dan mangan itu warna putih, pada Tu warna biru, Cr warna kuning, Fe orange, Co itu merah tua, Ni itu hijau, dan Cu itu warna biru. Kemudian dilanjutkan dengan sifat kimia dari unsur-unsur golongan transisi. Yang pertama, oksida-oksida dan hidroksida logam-logam transisi itu kurang bersifat basa dan lebih sukar larut. Yang kedua, garam-garam logam-logam transisi itu kurang bersifat ionik dan juga kurang stabil terhadap pemanasan. Garam-garam dan ion-ion logam transisi dalam air lebih mudah terhidrat dan juga lebih mudah terhidrolisis menghasilkan sifat agak asam. Dan yang terakhir, ion-ion logam transisi lebih mudah untuk tereduksi. Memperkenalkan diri, nama saya Fitri Meliniasari, NPM 06, akan menjelaskan hasil diskusi kami pada materi variasi bilangan oksidasi pada unsur-unsur transisi, kecenderungan keasaman, dan senyawaan pada golongan transisi. Yang pertama ialah bilangan oksidasi pada unsur-unsur transisi. Salah satu ciri dari logam transisi adalah di mana unsur-unsur tersebut mempunyai lebih dari satu bilangan oksidasi. Hal ini dikarenakan bagi unsur-unsur seri 3D, elektron-elektron yang menempati orbital 4s mempunyai energi paling luar atau paling tinggi. Oleh karena itu, elektron-elektron inilah yang paling mudah dilepas dalam membentuk ionnya. Namun, energi pada elektron-elektron yang berada pada orbital 4s itu tidak jauh berbeda dengan energi pada elektron-elektron yang menempati orbital 3D. Oleh karena itu, unsur-unsur transisi dapat membentuk ion-ion yang hampir sama kestabilannya dengan melepas pula elektron-elektron yang berada pada orbital 3D, sehingga diperoleh berbagai macam tingkat oksidasinya. Berikut merupakan contoh bilangan oksidasi unsur-unsur transisi. Yang selanjutnya ialah kecenderungan keasaman. Tingginya muatan kation atau tingginya tingkat oksidasi ini pengaruhnya pada polarisasi anion, sehingga mengakibatkan beberapa oksida menunjukkan sifat asam. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat oksidasinya, maka kekuatan keasamannya semakin tinggi juga. Sebagai contoh pada senyawa Cr2O3 dan Mn2O3 menunjukkan sifat amfoteris dan semakin tinggi tingkat oksidasinya berarti pada CrO3 dan
adalah senyawa golongan transisi. Beberapa senyawaan yang dapat dibentuk oleh unsur transisi ialah yang pertama jika tingkat oksidasinya kurang dari 2, bereaksi dengan ligan si akseptor, dengan ligan-ligan organik, dan dengan ligan hidrogen. Yang kedua ialah jika tingkat oksidasinya 2, biasanya bersifat ionik, oksidasinya bersifat basa. Nah, M di sini itu untuk menunjukkan bahwa M merupakan lambang yang mengarti lambang dari unsur-unsur transisinya tersebut. Nah, selanjutnya itu memiliki struktur NaCl. Yang terakhir mampu membentuk kompleks aquo dengan jalan mereaksikan logam, oksida, karbonat dalam lapisan asam dan melalui reduksi katalitik. Selanjutnya tingkat oksidasi 3. Beberapa senyawaan bersifat stabil terhadap air kecuali kompleks dari logam Cu. Selanjutnya fluorida dan oksidasinya bersifat ionik. Selanjutnya senyawaan klorida, bromida, iodida, dan sulfida bersifat kovalen. Unsur-unsur Ti sampai dengan unsur Co membentuk ion-ion oktahedral. Ion CO3+ dan Mn3+ mudah direduksi oleh air. Ion Ti3+ dan C3+ teroksidasi oleh udara. Selanjutnya tingkat oksidasi 4. Beberapa contoh senyawaannya antara lain TiO2, TiCl4, dan TCl4. Logam-logam dengan tingkat oksidasi 4 dapat membentuk senyawaan kompleks yang bersifat kation, netral, dan anion tergantung dari ligannya. Di luar unsur Ti dan C, umumnya dikenal sebagai kompleks fluoro dan anion okso. Beberapa kompleks tetrahedral dapat dibentuk dengan ligan-ligan sebagai berikut. Selanjutnya, tingkat oksidasi dari lebih dari sama dengan 5. Dikenal untuk unsur-unsur C, Cr, Mn, dan Se dalam kompleks fluoro amin okso, misalnya CrF5, KNNO4, dan K2SeO4. Semuanya merupakan zat oksidasi yang kuat. Baiklah, saya Elci Oktaria akan melanjutkan menjelaskan materi tentang senyawa kompleks. Salah satu keistimewaan logam transisi adalah dapat membentuk senyawa kompleks, yaitu senyawa yang paling sedikit terdiri dari satu ion kompleks. Ion kompleks terdiri dari satu atom pusat berupa logam transisi ataupun logam pada golongan utama yang mengikat ligan. Atom pusat umumnya merupakan logam transisi, sedangkan ligan dapat berupa kation, anion, maupun molekul. Teman-teman bisa lihat gambar ini merupakan susunan dari senyawa kompleks. Senyawa kompleks apabila dalam keadaan padatan, kemudian kita larutkan dengan air, ia akan terpisah menjadi ion kompleks dan ion counter. Ion counter ini adalah Cl-. Ini merupakan modelnya teman-teman, dan gambar yang bagian tengah ini gambar perspektifnya, sedangkan bagian bawah ini rumus kimianya. Teman-teman bisa lihat gambar sebelah kiri ini senyawa kompleks membentuk senyawa kompleks ini membentuk oktahedral, sedangkan sebelah kanan membentuk persegi planar. Selanjutnya kita akan bahas tentang ion kompleks, di mana tadi sudah saya katakan bahwa senyawa kompleks terdiri dari ion kompleks. Ion kompleks dideskripsikan sebagai ion logam dan beberapa jenis ligan yang terikat olehnya. Struktur dari ion kompleks tergantung dari 3 karakteristik, yaitu bilangan koordinasi, geometri, dan banyaknya atom penyumbang setiap ligan. Jadi, bilangan koordinasi adalah jumlah dari ligan-ligan yang terikat langsung oleh atom pusat. Contohnya, bilangan koordinasi pada CO3 positif dalam senyawa CONH3 6 kali 3 positif adalah 6. Hal ini karena 6 atom ligan N dari NH3 terikat oleh atom pusat yaitu CO3 positif. Selanjutnya geometri. Nah, bentuk dari ion kompleks itu tergantung pada bilangan koordinasi dan ion logam itu sendiri. Bisa kita lihat tabel berikut. Ini memperlihatkan bahwa geometri ion kompleks tergantung pada bilangan koordinasinya 2, 4, 6 dengan beberapa contohnya. Nah, 2 ini bentuknya linear, 4 square planar, 4 lagi tetrahedral, dan 6 oktahedral. Untuk contohnya lagi, ini salah satunya adalah Ag NH3 2 positif. Bentuknya adalah linear. Dan yang terakhir yaitu atom penyumbang. Ligan-ligan dari ion kompleks merupakan anion ataupun molekul netral
yang menyumbangkan satu atau lebih atomnya untuk berikatan dengan ion logam sebagai atom pusat dengan ikatan kovalen. Ligan dikelompokkan berdasarkan jumlah dari atom penyusunnya, yaitu monodentat, bidentat, polidentat. Nah, contohnya pada ligan monodentat seperti Cl-NH3 menyumbangkan satu atomnya untuk berikatan, sedangkan bidentat menyumbangkan dua atomnya, dan ligan polidentat dapat menyumbangkan lebih dari dua atomnya. Baiklah, selanjutnya proses pembentukan senyawa kompleks. Pemisahan dengan suatu reaksi kimia sering dilakukan sebelum pemisahan lanjut, agar senyawa target tidak terganggu dalam analisisnya. Di sisi lain, senyawa koordinasi mempunyai beberapa karakter yang dapat digunakan untuk pemisahan dengan reaksi kimia. Pada proses pembentukan senyawa kompleks diantaranya dengan ligan pengkelat dan reaksi dengan presi penopeng. Reaksi pengkompleksan biasanya digunakan untuk memisahkan campuran yang mengandung atom logam yang tidak larut dalam pelarut organik. Dengan kompleksasi, senyawa tersebut akan menjadi senyawa kompleks yang dapat larut dalam pelarut organik, teman-teman. Kemudian dilanjutkan dengan proses pemisahan lanjutan, yaitu ekstraksi atau kromatografi. Begitu. Terakhir kita bahas karakteristik senyawa kompleks. Jadi karakteristik senyawa kompleks ini dapat dilihat dari warna kompleks logam transisi. Nah, diagram energi dari orbital ini menunjukkan bahwa semua orbital D memiliki energi yang lebih tinggi dalam bentuk kompleks dibandingkan dalam bentuk keadaan bebas. Hal ini disebabkan karena adanya gaya tolak-menolak dari ligan yang saling berdekatan. Akibatnya terjadi pemisahan energi orbital antara dua orbital D yang memiliki energi lebih tinggi dengan tiga orbital lainnya. Orbital yang lebih tinggi dinamakan orbital Eg dan orbital yang lebih rendah dinamakan orbital T2G. Nah, dan perbedaan energi antara Eg dan T2G ini disebut energi pemisahan. Energi pemisahan ini dipengaruhi oleh ligan tadi. Semakin kuat ligan, maka energi pemisahan semakin besar, dan sebaliknya, besarnya energi pemisahan ini yang nantinya akan mempengaruhi warna dari senyawa kompleks. Jika orbital D dari sebuah kompleks berpisah menjadi dua kompleks seperti ini, maka ketika molekul tersebut menyerap foton dari cahaya tampak, satu atau lebih elektron yang berada dalam orbital tersebut akan meloncat dari orbital D yang berenergi lebih rendah ke orbital D yang berenergi lebih tinggi, menghasilkan keadaan atom yang tereksitasi. Perbedaan energi antara atom yang berada dalam keadaan dasar dengan yang berada dalam keadaan tereksitasi sama dengan energi foton yang diserap dan berbanding terbalik dengan gelombang cahaya. Karena hanya gelombang-gelombang cahaya tertentu saja yang dapat diserap, senyawa-senyawa tersebut akan menghasilkan warna komplementer, di mana ini gelombang cahaya yang tidak diserap. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.